Suaranya nggak mantul kan ya? Nggak ya? Dapat apa? Oke, coba kita. Oke, teman-teman, hari ini kita akan sedikit mengulas tentang Google Business ya, sama pembuatan website. Jadi nanti teman-teman yang pakai handphone bisa bertukar dulu ke laptop ya, supaya lebih nyaman dalam belajar hari ini. Bisa pakai laptop. Kalau misalnya yang pakai handphone dan terbatas tidak ada laptopnya, nggak apa-apa. Nanti cuma pada saat ada laptop silahkan diulang lagi ya, kayak gitu. Oke, teman-teman, kita mulai. Tuh udah 33 orang. Nah, untuk yang pertama hari ini kita akan mengenal tentang Google Business, teman-teman. Ini Google Business ini kan kemarin kita sudah belajar ya untuk paid traffic sama organic traffic. Nah, Google Business ini cara untuk mendatangkan traffic yang paling simple dan paling powerful ya, serta gratis, teman-teman. Nah, ini ada alasan kenapa sih Google digunakan sama pengusaha ya. Karena Google memiliki 4,3 miliar pengguna di seluruh dunia. Ini ada beberapa fakta yang ada di tahun 2020, itu kegiatan ekonominya ada sekitar 55 pound sterling. 55 miliar pound sterling untuk lebih dari 700.000 usaha di Inggris. Nah, rata-rata orang akan menggunakan Google Maps untuk menemukan bisnis lokal. Nah, sehingga kenapa bisnis kita itu harus ada di Google Business ya, atau Google Maps. Nah, kenapa? Karena memang orang rata-rata kalau mau mencari sesuatu, produk ataupun toko ataupun warung makan ya kan, itu semuanya di Google dulu biasanya. Gitu. Nah, sehingga apa? Teman-teman pelaku bisnis ataupun yang memasarkan produk itu bisa dikatakan wajib memiliki Google Business ya, teman-teman. Supaya bisa muncul di Google. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, nah, kenapa sih Google Business yang pertama gratis, dapat menjangkau pelanggan baru, meningkatkan visibilitas pada mesin pencari. Jadi untuk yang bagian poin ketiga ini, teman-teman, biasa kalau misalnya kita membangun sebuah bisnis atau memasarkan produk, nah, cara yang paling mudah, paling simpel untuk kelihatan di digital, itu membuat Google Business ya. Karena gratis, nah simple juga, sehingga teman-teman wajib membuat Google Business. Nah, kalau yang belum punya, nanti kita belajar untuk membuat. Kalau yang sudah punya, silahkan boleh buat ulang, atau memang kalau misalnya ada calon-calon bisnis yang bakal di-create, bisa dibuat sekarang ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, membantu pelanggan menemukan informasi dengan mudah dan cepat. Untuk Google Business ini itu posisinya selalu paling atas ya, teman-teman, dari mesin pencarian. Biasanya setelah ads itu langsung Google Business. Makanya paling mudah customer kita menemukan bisnis kita itu ya lewat Google Business ini. Terus yang selanjutnya, meningkatkan engagement dan kemampuan merespon dengan cepat. Nah, untuk engagement ini pasti ya, karena muncul di awal, otomatis meningkatkan engagement. Dan untuk di Google Business ini ada layanan untuk chat, teman-teman. Jadi sekarang bisa pesan produk, bisa chat, itu lewat Google Business. Jadi sangat bagus ya untuk Google Business ini. Kemudian yang selanjutnya memberikan insight informasi seperti jumlah tampilan yang diterima, foto, dan kiriman Anda. Istilah penelusuran yang digunakan orang untuk menemukan bisnis Anda. Jadi kita bisa menganalisa ya dari Google Business ini, itu data-datanya ada, data-datanya lengkap, sehingga kita bisa tahu nih berapa orang sih yang mengunjungi Google Business kita, kapan sih dia mengunjungi Google Business kita, dari negara mana sih yang mengunjungi Google Business kita, jenis kelaminnya apa, usianya berapa, itu bisa dipetakan semua. Sampai di kalau misalnya teman-teman pakai Google Business itu ada linknya menuju ke website,
atau nomor telepon, itu kita bisa tahu tuh berapa sih yang sudah mengunjungi website kita dari Google Business. Berapa sih yang sudah nelpon kita dari Google Business itu kelihatan. Sehingga Google Business ini memberikan insight informasi yang cukup jelas ya, cukup banyak kepada pelaku bisnis atau pelaku usaha. Oke. Nah, langkah-langkah mendaftar Google Business. Mungkin ini langsung saya share screen aja ya, teman-teman ya. Langsung saya share screen. Tunggu. Untuk kita bikin Google Business-nya. Nah, sudah kelihatan teman-teman? Nah, hari ini kita akan membuat Google Business ya, untuk bisnisnya teman-teman atau produknya teman-teman. Nah, tulis aja langsung di sini teman-teman, Google Business. Oke, Google Business. Nah, kemudian di sini, Google Businessku ya, biar lebih mudah. Lambat. Nah, Google Businessku masuk ke ini ya. Ini halamannya. Silahkan teman-teman buka atau login boleh. Nah, ini bisa kelola sekarang atau login. Untuk yang sudah ada, silahkan login. Kalau misalnya belum, teman-teman silahkan masuk ke kelola sekarang ya. Nah, kelola sekarang masukkan emailnya. Oke. Nah, login. Nah, ini sudah ada beberapa ya. Oke, Google. Sorry. Kita login. Oh, tunggu dulu. Oh, ini dia. Nggak muncul ya? Tunggu ya teman-teman ya. Pakai incognito nggak bisa ternyata. Nah, silakan login teman-teman terus masuk ke site ini. Saya kirimkan ke ini ya. Saya kirimkan di chat. Oke. Nah, silakan teman-teman daftar nih. Di sini kalau sudah masuk ke sini, nanti teman-teman silahkan buat bisnis baru. Nih, ada tambahkan bisnis, kemudian tambahkan satu bisnis. Nah, kemudian setelah masuk ke tambahkan bisnis, teman-teman bisa tulis bisnisnya apa ya. Tadi ada umroh haji tanpa antre, berarti kalau saya bilang Asia, misalnya Asia umroh misalnya. Misalnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian kategorinya perjalanan. Oke. Nah, untuk yang di kategori ini, teman-teman silahkan sesuaikan dengan kategori bisnisnya teman-teman ya, yang paling sesuai dan yang paling relevan dengan uh, bisnisnya teman-teman atau produknya teman-teman. Silahkan ya. Nah, kemudian kita berikutnya, sambil diikutin ya boleh ya teman-teman ya.
Kemudian apakah ini mendambakan lokasi dapat dikunjungi pelanggan? Karena ini adalah agen perjalanan, itu berarti bisa dikunjungi ya. Hmm. Nah, untuk masukkan alamat bisnis, teman-teman silahkan masukkan saja. Ini tuh. Nah, misalnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil diikutin ya teman-teman ya. Yang pakai laptop silahkan diikuti. Oke. Nah, ternyata sudah ada nih PT Asia Iman, PT Al Jazeera Travel. Nah, ini kan ada yang ini ya, maksudnya yang mirip dengan usahanya kita. Langsung di suggest ya sama Google. Makanya kalau di sini tidak ada, berarti kita tidak ada satupun. Berikutnya, nah, oke anggap aja di sini ya teman-teman ya, lokasinya di sini. Kemudian berikutnya, apakah Anda menyiapkan pengantaran dan kunjungan ke rumah kantor? Ya, langsung dijawab aja sesuai dengan bisnisnya teman-teman ya. Misalnya bisnisnya kita itu mengcover untuk wilayah ini nih. Oke, kemudian berikutnya. Nah, untuk nomor telepon ini teman-teman pakai nomor teleponnya admin ya. Kalau misalnya teman-teman pakai nomor telepon pribadi, takutnya nanti banyak yang menghubungi, nggak tahu di mana, maksudnya nggak bisa tidur nanti kalau misalnya bisnisnya udah jalan gitu. Bisa sih diubah, cuma bagusnya nomor telepon yang fix aja ya, yang buat admin kalau bisa. Nah itu silahkan diisi teman-teman. Nah untuk websitenya juga silahkan diisi, karena kita belum belajar bikin website, silahkan dikosongkan dulu. Nah setelah kita masukkan nomor telepon teman-teman, ada pilihan cara verifikasi. Nah verifikasinya ini bisa via handphone, SMS atau panggilan suara, bisa juga lewat video bisnis. Kalau kami menyarankan untuk teman-teman menggunakan yang kode via ponsel ya. Ini lebih cara verifikasi yang paling cepat. Kemudian kalau memang sudah ini, kita berikutnya aja. SMS berikutnya. Nah, nanti akan masuk kodenya. Nah, kodenya masuk, teman-teman silakan masuk ke bagian verifikasi. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Langkah-langkahnya sama tahapannya? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai tahapan verifikasi ini? Mas, misalkan kalau udah punya berarti nanti tinggal login aja Mas ya? Nah, nanti kalau misalnya sudah punya, tinggal login sama di screenshot ya Mas ya, untuk bagian Google Business-nya. Oke, di screenshot terus dimasukin ke bagian, dimasukin di PowerPoint. Oke, atau Word boleh deh. Ya, nanti itu yang kita kirim jadi tugas. Maksudnya Oke, bagian mana ya Mas? nanti di Google Business-nya ya. Oh iya, iya. Oke Mas. Bagian Google Gimana? Business-nya. Karena kan kita nanti bakal ini ya, bakal asesmennya itu untuk observasi langsung. Nah, observasi langsung itu ngelihat dari tugas-tugasnya teman-teman. Nah, tugas-tugasnya teman-teman itu ada tugas pada saat training dan tugas pada saat mau asesmen itu nanti ada tugas lagi gitu. Nah, kalau misalnya tugasnya tidak lengkap sebagai bukti-bukti, nah ini bisa jadi nanti untuk asesmennya tidak direkomendasikan belum kompeten gitu. Sehingga karena tadi ada ya, tadi barusan ada uji kompetensi, saya uji itu BK jadinya. Gara-gara apa? Gara-gara tugasnya nggak lengkap tuh. Tugasnya nggak lengkap, post testnya nggak lolos ya. Jadi terpaksa harus kami rekomendasikan untuk belum kompeten. Jadi kalau misalnya teman-teman
tidak bisa menunjukkan hasil dari tugasnya karena kan kita observasi langsung. Nah, yang kita observasi adalah tugas-tugas. Kalau misalnya tidak ada hasil observasinya, tugasnya, nah ini asesor biasanya langsung bertanyanya bakal panjang nih jadinya. Gitu. Oke, teman-teman. Silahkan nanti untuk yang sudah punya, itu di screenshot aja, ditandain, oh ini memang bisnisnya kita. Karena kan nanti ada tugas untuk membuat media marketing ya, media pemasaran. Nah, pada saat pembuatan media pemasaran itu nanti dibuktikannya dengan iklannya teman-teman. Sudah ada belum sih iklannya gitu. Kemudian kalau untuk di Google My Business untuk organic traffic, ada nggak sih untuk Google My Business-nya gitu. Jangan sampai hanya ngeklaim punyanya orang aja, tapi nggak bisa dibuktikan gitu, bahwa teman-teman yang punya. Karena mudah aja ya bagi asesor untuk ngecek apakah ini punya teman-teman atau bukan, nanti disuruh login di MB-nya, udah bener belum nih punyanya dia gitu. Oke, gitu Mas. Oke, teman-teman. Oke, Mas, siap, Mas. Mau tanya juga dong. Ya, silakan Pak. Kalau misalkan sudah ada Google Business-nya, ini kalau misalnya nanti untuk screenshot-nya untuk dijadikan tugasnya di bagian mana, Mas? Kita login dulu pasti, harus login dulu untuk memastikan bahwa itu memang adalah Google Jadi Business-nya kita, kemudian nanti di screenshot. Jadi yang di screenshot adalah profil bisnis gitu ya, yang di Google Business. Yang di sini Mas nih. Oke, saya perlihatkan ya. Oh iya. Oke, tunggu di sini. Nah, nanti kan ada profil bisnis seperti ini ya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal di screenshot-kan aja. Yang ini satu halaman kan. Nah, nanti kan pasti dilihat di sini nih statusnya, apakah terverifikasi atau belum. Karena kan kita hari ini belajar untuk memverifikasi Google Business ya. Nah, itu nanti sudah terverifikasi atau belum. Dilihatnya dari sini. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa masuk ke bagian ininya. Ini di screenshot juga nih di sini. Nih, di bagian depan. Untuk memastikan memang benar-benar teman-teman yang bikin itu Google Business-nya. Nah, gitu. Oke? Sampai sini. Iya, terima kasih, Mas. Iya. Oke, sip Mas Agus. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Mau tanya. Ya, silakan. Ini kan saya baru masuk ke mulai membuat profil bisnis, nama bisnis, terus kategori bisnisnya itu kan jual beli logam mulia, tapi ini nggak ketemu. Yang paling mendekat aja Bu, cari kategorinya. Oh, finance. Misalnya apa ya? Retail atau apa gitu kan? Atau perdagangan atau dagang apa gitu barang. Nah, itu silahkan diatur di kategori bisnis ini ya. Oh, iya. Terima kasih. Ini Mas nggak ada ya? Coba kita lihat Mas. Mas mau nanya Mas. Oke, silakan. Silakan duluan. Untuk lokasi bisnis yang yang bentuknya itu pelayanan digital Mas. Itu kan biasanya belum ada kantor atau belum ada store gitu ya. Nah, itu apakah wajib untuk memasukkan lokasi Mas atau gimana? Dia ada ininya. Kan kantor pasti kalau untuk bisnis, ini kan arahnya untuk bisnis ya Mas ya. Pasti akan ditanya tuh untuk kantornya. Gitu. Tapi untuk melayani kunjungan atau tidak, ya anggap aja nggak usah ada kunjungan. Gitu. Tadi kan ada ya, Asia misalnya gini. Misalnya Asia Travel. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Saya Mas izin. Tadi ya, silakan. Tadi saya lagi keluar, mohon maaf apabila tertinggal. Kalau misalkan saya udah punya gitu Google bisnisnya, itu langsung screenshot aja atau harus buat baru? Di screenshot aja Mas nanti. Untuk ini kan kita mengumpulkan bukti ya. Iya, untuk tugas, betul. Jadi gini ya. Kalau yang udah ada langsung aja gitu. Iya, langsung aja Mas. Nanti di sini yang di screenshot ya, yang di bagian ini. Satu. Gak usah bikin baru gitu ya. Takutnya nanti double ya malah ya. Oke. Ya, makasih Mas. Di bagian ini Pak. Di bagian ini. Di bagian ini. Dan di sini statusnya terverifikasi ya. Iya, sudah terverifikasi. Oke. Itu aja sih Pak untuk yang Google bisnisnya. Mas, Mas izin bertanya Mas. Ya. Itu untuk yang lihat ini yang di share itu maksudnya yang terverifikasi itu lihatnya di mana Mas? Bagian mana ya? Ini kalau sudah terverifikasi
lokasi ya Mas ya. Bagian Maksudnya gimana, Pak? nanti kan Anu ini suaranya. buat di screenshot ya Mas ya yang ini. Nah, ini tuh nanti pas di Google Maps-nya lihatnya sebelah mana Mas? Pas di Kalau Google Maps. di Google Maps-nya tinggal lihatnya di sini, yang tadi ini. Yang di sini aja. Yang bagian ini. Oke. Kalau usernya kita, kalau bisnisnya kita pasti tampilnya kayak gini, Mas. Ya udah. Tadi udah dicek ya edit profil, terus bagian mana Mas? Lokasi Mas ya? Yang menunjukkan bisnisnya kita, Pak. Intinya di screenshot aja. Semakin banyak di screenshot terkait Google Business kan kita butuh validasi ya. Jadi kalau misalnya nggak valid datanya, nah itu biasanya dipertanyakan sama asesor, Pak. Gitu. Jadi semakin valid datanya kita. Jadi nanti misalnya untuk tugas bagian Google My Business ya untuk organic traffic. Nah itu nanti masnya susun jadi beberapa halaman juga nggak apa-apa. Gitu. Untuk menunjukkan memang ini adalah bisnisnya masnya gitu. Ya Mas, misalkan nanti screenshot sama linknya Mas, apa Maaf Mas, ini suaranya Masnya nggak kedengeran, ramai sekali di situ soalnya. Nanti aja Mas. Mas Danang, halo? Mas? Mas Danang suaranya hilang Mas. Mas Danang suaranya nggak ada. Suaranya hilang. Cek 1, 2, 3. Oh, nah itu. Cek 1, 2, 3. Oke. Gimana Mas? Udah. Gimana Mas Toto? Mas baru gabung nih. Iya, gimana Pak? Ini apa? Pada saat menambah toko online, situs itu dilewat ya? Menambah apa Pak? Toko online. Kan toko online yang mana saya nih kan Pak? udah memilih jenis bisnis. Oke, jenis bisnis ya. Saya pilih retail kan ya? Ya oke, kategori. Ya. Terus berikutnya kan? Betul Pak, berikutnya. Nah, ini menambah toko online, di sini ada situs. Oh, websitenya. Halaman websitenya ya? Iya. Iya, nanti dilewatin aja Pak. Tapi kalau misalnya Bapak sudah punya website atau situsnya, silahkan ditulis. Belum punya Mas. Oke, kalau belum punya dikosongin aja Pak, karena opsional itu Pak. Tapi pas saya lewati nggak bisa ini ya, kembali lagi. Yang mana ya? Yang di bagian mana Pak? Itu yang situsnya, kembali lagi ke situsnya. Hah? Harusnya sih enggak sih Pak, bisa kok dilewatin itu. Opsional itu. Atau saya nanti bisa ini coba restart lagi ya. Ya, coba Bapak bisa diulang dulu deh tahapannya. Harusnya kalau misalnya hanya websitenya dia bisa dilewatin ya. Oke Mas. Ya, makasih sementara. Oke Pak Toto, siap. Ada lagi teman-teman yang lain mau ditanyakan sampai bagian verifikasi? Oke, silakan Pak. Ini siapa dulu nih? Satu-satu nih. Iya. Jadi Mas Dimas dulu deh kali ya. Mas Dimas ya. Oke, silakan Mas Dimas. kalau kita belum punya bisnis, kita masukin aja rencana bisnis yang mau kita adain gitu. Ya, kita masukin aja rencana bisnis dulu Mas. Nanti kalau misalnya mau pindah alamat kan juga bisa ya. Oh iya. Gitu. Kalau untuk ganti alamat rumah. nama bisnisnya bisa? Kalau ganti nama bisnis bisa, cuma verifikasinya lama biasanya Mas. Oh iya, oke. Makasih Mas. Oke, Mbak Kirana ya, kalau nggak salah. Siapa sih tadi? Enggak Mas, udah pertanyaannya sama. Makasih. Oh, sama pertanyaannya. Oke, sip. Jadi kita sudah sampai di bagian verifikasi ya. Verifikasinya nomor handphone, kemudian teman-teman masukkan kodenya. Jadi kan di sini masukkan kode ya. Ini dimasukkan kode, masukkan kode di sini ya teman-teman ya. Nah, silahkan deh tuh dimasukkan kodenya di sini, kemudian diverifikasi. Coba sekarang teman-teman lakukan semua deh, diverifikasi yang baru bikin ya. Yang baru bikin. Nanti akan menunggu tuh, biasanya 1 kali 24 jam, atau kalau yang cepat juga ada yang langsung ya.
Gitu. Oke, ada yang kendala nggak di bagian ini, di bagian verifikasi? Kan biasanya ada yang nggak muncul nih, verifikasi by SMS ya. Biasanya ada juga yang nggak muncul. Saya verifikasinya disuruh apa, rekam video. Disuruh apa, Ibu Maria? Rekam video. Rekam video ya. Iya. Nah, kalau rekam video berarti dia harus ada di depan ini, di apa? Depan bisnisnya itu. Nah, itu prosesnya bakal lama tuh, Bu, kalau yang kayak gitu. Eh, Heeh. Untuk masuk ke verifikasi yang ini bagaimana caranya? Yang ke nomor handphone. Tadi untuk di bagian verifikasi ini ada pilihan tadi, Bu, ada 2 di sini ya. Nah, ini ada ubah opsi ya. Nah, ini kan kalau diubah opsi, dia harusnya masuknya kode via ponsel. Ada nggak, Bu, masuk di sini? Tunggu. Jangan pilih yang video bisnis, Bu. Oh iya ya. Saya coba dulu, Pak. Ya, oke. Oke, sambil nunggu Ibu Mariam, ada yang mau ditanyakan sampai di sini, teman-teman, untuk membuat Google Business? Mas, boleh lanjut mungkin. Gimana, Pak Resa? Ya, insya Allah cukup. Oke, cukup. Tunggu Ibu Mariam ya, kita lihat apa sudah oke belum. Mas Franky sudah sampai tahap processing, berarti menunggu. Iya, ditunggu aja Pak. Untuk kalau misalnya sudah diverifikasi, tinggal nunggu aja sampai terverifikasi. Kalau misalnya pun ditolak verifikasinya, nanti ada alasannya kok kenapa ditolak. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa lengkapi semua ya untuk Google Business ini, teman-teman kayak gini. Nah, nanti teman-teman lengkapi semua di sini, di bagian Google Business-nya, itu fotonya, kemudian terutama yang ini ya, ini tambah foto, ya kan? Di tambah foto ini teman-teman tambahkan semua fotonya, logonya, sampulnya, dilengkapi semua teman-teman. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Nah, kayak gini foto ditambahkan, kemudian untuk bagian logo juga ditambahkan, tinggal pilih foto ya kan. Kemudian di bagian foto sampul juga ditambahkan. Oke. Dilengkapi semua. Ini di bagian foto. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman harus edit adalah di bagian pesan. Nah, di bagian pesan ini, nanti kalau sudah terverifikasi, ada aktifkan pesan. Nah, ini teman-teman aktifkan ya pesannya ya, jangan di-close. Karena itu bisa jadi leads-nya kita. Masuk leads-nya di situ. Bisa bertanya dia gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya masuk ke bagian apa nih? Ulasan juga bisa. Ulasan ini nanti yang kalau misalnya sudah terverifikasi, saya kasih lihat yang sudah terverifikasi ya biar enak. Saya oke, ini deh. Nah, ini ada beberapa ya yang saya bikin. Kak, yang tadi Ya, verifikasinya yang mana? itu tidak ada pilihan nomor telepon, yang ada verifikasi nanti. Oh, berarti mbaknya harus verifikasi by video. Memang begitu biasanya. Ada akun yang dia harus verifikasinya itu by ini, by apa lagi? Video, Video. gitu. Apa itu tergantung jenis usahanya atau bagaimana? Mbaknya kasih masuk apa tadi untuk jenis usahanya? Pedagang emas. Biasanya random sih. Dia bukan berdasarkan jenis usaha, atau berdasarkan emailnya. Bisa mbaknya pakai email yang lain untuk daftarkan bisnisnya coba. Kayak gitu biasanya. Oh, enggak harus email bisnis. Ya enggak gitu. Nah, Oh iya. oke. Nah, ini kita contoh ya, ini yang saya handle, kebetulan saya handle ini untuk pemasarannya di wilayah Makassar ya. Malino ini. Wilayahnya ada di Malino. Nah, ini teman-teman nanti edit semua di bagian ini. Nah, untuk di bagian pesan ya, nih di bagian pesan, itu diaktifkan ya teman-teman ya. Nah, nanti ada chatnya dia biasanya. Nah, ya kan.
Tuh, ini ada pesannya ya teman-teman di sini. Tuh, bisa kita balas juga di sini. Jadi kayak chat di Facebook apa semua gitu bisa di sini dibalas. Tuh, banyak sekali ya. Oke, ini untuk pesan. Jadi harus diaktifkan ya teman-teman ya. Untuk pesannya, kemudian ulasannya juga. Ketika nanti sudah ada ulasan, teman-teman, caranya adalah yang teman-teman share biasanya ya. Nah, ini teman-teman share ini, yang link ini. Jangan share untuk link Google Business-nya. Supaya review-nya banyak, itu teman-teman share-nya yang ini nih. Langsung mengarah ke review. Coba kita cek. Ini kan, kita copy dulu. Nah, ini kalau misalnya kita paste di sini, langsung mengarah ke review. Yang mana, Coach? Yang untuk di link review? Boleh diulang? Tadi. Tunggu dulu. Nah, ini langsung mengarahnya ke review. Di sini. Kita masuknya di sini, di gini kan. Nah, masuk ke baca ulasan ya. Iya. Masuk di baca ulasan, kemudian dapatkan ulasan lainnya. Nah, ini yang di-copy, link ulasan. Nih. Oke. Gitu. Jangan yang Google, kan kalau di Google Maps kan ada ininya ya, ada. Nah, ini kan langsung ke sini dia, langsung arahnya ke sini. Oke. Langsung arahnya ke sini. Nah, kalau misalnya Google Maps kan yang di-share kan yang ini nih. Biasanya teman-teman kan nge-share-nya yang ini ya. Nah, ini kan yang maps.google ini kan. Nah, kalau misalnya langsung ke sini, ini yang teman-teman share, itu dia langsung masuknya ke sini, jarang ada ulasan biasanya. Makanya wajar kalau misalnya nanti orang malas ngulas ya kan. Ya gitu. Kalau misalnya teman-teman yang tadi, yang di bagian di sini, kan sama ngarahnya juga ya. Ngarahnya juga langsung ke Maps juga, cuma dia muncul dulu reviewnya. Nih, sama Maps juga kan. Cuma dia langsung muncul reviewnya. Mana nih? Nah, langsung muncul reviewnya di depannya. Gitu. Yang tampil review dulu sebelum masuk ke Maps. Jadi biasanya orang lebih apa ya, lebih sering review jadinya. Oke, itu untuk yang di bagian Google ya, di bagian reviewnya. Kemudian untuk di bagian menu, teman-teman juga isi deh. Ini belum diisi ya, karena fokusnya ke villa. Nah, nanti teman-teman isi kalau misalnya yang makanan, ya kan, warung makan, silahkan diisi di sini buat menu, foto menu, dan seterusnya ya. Gitu. Kemudian masuk di bagian, nah, performa. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian performa kunjungan Google Business-nya teman-teman nih. Kalau ini jumlah interaksinya ada 1.200 nih. 1.200 ya. September, Oktober 185, 243. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat di sini untuk yang pesannya berapa sih yang ngirim pesan ke kita. Kemudian yang klik situs web, kan misalnya di sini ya misalnya. Nih, The Queen's Cafe. Sorry. Boleh di ini ya. Nah, ini The Queen's Cafe and Restaurant. Nah, di sini kan ada website, ada direction, ya kan, ada call, ya kan. Nah, kalau untuk yang di bagian ini, teman-teman bisa lihat nih, yang ngeklik situs webnya kita dari sini, dari halaman apa lagi namanya, dari halaman ininya, dari halaman Google-nya kita berapa sih yang ngeklik ke website, gitu. Oke, itu untuk analitiknya ya. Nah, silahkan dilihat. Berapa sih yang nyari rute itu, artinya yang direction itu kayak, kalau misalnya kita buka Maps itu kan direction langsung ke lokasi. Nah, ternyata ini ada lumayan banyak ya. Desember itu ada 401 direction yang masuk dari Maps untuk ke lokasinya kita. Karena kan memang ini akhir tahun kemarin ya, sehingga banyak yang mau liburan. Makanya trafficnya naik. Kemudian untuk reservasi kami belum aktifkan, makanya belum ada. Masih via WhatsApp. Nah, untuk ininya ada semua. Oke, itu untuk analitiknya ya teman-teman ya. Untuk analitiknya, performanya. Nah, kalau kita mau ngiklan via Google Ads, teman-teman bisa langsung ini aja, beriklan. Nanti langsung masuk ke Google Ads. Kemudian, apa lagi ya? Profilnya juga dilengkapi ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini, kontak, lokasi, jam buka, ya kan? Dilengkapin semua teman-teman, jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau untuk yang tentang ini, silahkan ditulis juga deskripsinya. Biasanya orang males nih nulis deskripsi ya. Nah, padahal deskripsi ini sangat penting ya. Nah, bisa kalau misalnya memang males bikin deskripsi, teman-teman bisa pakai AI kok.
Pakai ChatGPT boleh, pakai Bard boleh, yang jelas terisi ya. Oke, situsnya juga nanti silahkan diisi juga ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Di sini deh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Izin Karena bertanya, bakal Mas. ke situ. Oke, silakan Mas Alfiandri. Oh, bertanya ini, Mas. Kan kalau belum diverifikasi ya dari Google-nya, kita belum bisa ngerubah apapun gitu. Nah, itu tuh kira-kira berapa lama sih, Mas, gitu verifikasi ya gitu yang dari Google-nya, Mas? Biasanya cuma 1 hari sih. Kalau untuk yang verifikasi, yang penting bukan hal-hal yang neko-neko ya, maksudnya bukan hal yang macam-macam, itu biasanya 1 hari udah bisa terverifikasi, Mas. Ini tanda Terus, verifikasi ini nih yang warna biru, centang biru. oh, oke. Mas, sama satu lagi, Mas, mau nanya. Yang untuk dikumpulin Oke. tugasnya tuh nggak apa-apa ya walaupun belum verifikasi ya? Atau gimana? Kalau nanti untuk tugasnya yang sudah terverifikasi aja, Pak. Oh, Iya, yang berarti terverifikasi. nunggu dulu ya, Mas? Iya, nunggu dulu aja terverifikasi, Pak. Karena kan nggak lama kok untuk satu hari biasanya cuma. Oke, siap, Mas. Makasih. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman untuk Google Business? Izin bertanya lagi Mas, yang misalnya tadi Oke, kan silakan. Kak, misalkan nanti screenshot ditampilkan di buat tugas sama link maps-nya boleh Mas itu sama link Boleh, Pak. itunya Jadi maps-nya. boleh. Jadi gini, kenapa kita mau pada saat tugas itu gini, gunanya kita ngumpulin tugas itu buat sebagai bukti kita bahwa memang kita bisa membuat gitu, bisa membuat. Jadi semakin baik, misalnya semakin banyak, semakin valid buktinya kita yang bisa kita tunjukkan, itu semakin bagus gitu. Nah, ini sudah ada yang terverifikasi nih. Siapa yang baru daftar tadi mungkin ya, ini sudah terverifikasi. Sudah ada yang terverifikasi ya, Mas Roni. Jadi tinggal di-refresh aja, siapa tahu udah terverifikasi ya. Udah terverifikasi, bagus. Mas, untuk melihat terus udah terverifikasi atau tidaknya di mana? Iya. Ini tadi kan ada di sini, kalau misalnya hanya masuk ke bagian ini, langsung ada centang biru, ini artinya sudah terverifikasi. Oh, saya sudah ini. Kalau misalnya, ya, ini kan centang biru nih, kelihatan ya? Iya. Oh, itu udah terverifikasi berarti ya? Iya, udah terverifikasi. Kalau misalnya memang masih mau lihat yang lebih detail lagi, yang tadi di bagian yang ada di chat itu tadi saya kirim linknya. Tadi udah tak kirim linknya kan ke bagian chat itu yang tadi. Nah, bisnis Google/location. Nih, bagian ini, Mbak. Nah, ini kan masih memerlukan kayak gini. Kalau misalnya belum terverifikasi kan gini, memerlukan verifikasi, benar ya? Nah, memerlukan verifikasi. Kemudian ini duplikat. Ini ada keterangannya duplikat. Nah, kemudian ini memerlukan verifikasi. Ini terverifikasi ya kan. Kemudian yang lain ada sih kayak gini. Nah, ini sudah terverifikasi ya. Kayak gitu. Oke, teman-teman? Kak, ini buat akunnya tadi, bisa saya lanjut saja besok baru di video kan untuk verifikasi? Nggak apa-apa, Mbak. Kalau Nggak apa-apa, guys nggak apa-apa. aman-aman. Iya. Izin. Oke. Gimana kabarnya Mas Didan, Ica? Oke. Ini ada yang mau anu dulu nih, di mute siapa tadi tuh? Izin nanya. Oke. Ya, oke. Silakan, Bu. Kalau misalnya ini yang ada pilihan cara verifikasinya di sini, kalau di aku video bisnis. Hanya video bisnis saja, Bu ya? Nah, berarti sama Iya. kayak Ibu Mariam tadi. Berarti Mbaknya harus verifikasinya berdasarkan tadi, video. Itu video itu nanti ada aturannya. Coba kalau misalnya kita pilih video coba. Itu nanti disuruh videokan dari tampak depan, kemudian buka pintu outlet, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu. Kok bisa Diikutin ada aja. pilihan verifikasi nomor ya? Apa gara-gara? Nah, itu random itu dari Google-nya itu, Bu. Nah, coba misalnya kalau memang mau ini, nggak mau repot, coba pakai email yang lain. Atau pakai device yang lain. Gitu. Gitu, Bu. Karena memang itu dari Google-nya biasanya ada yang pakai postcard juga. Cuma untuk layanan postcard sekarang untuk verifikasi bisnis sudah nggak digunakan. Misalnya Gitu. ini kan suruh verifikasi video, tapi misalnya kita toko online aja sih, itu gimana? Apa produknya kayak gitu yang di video apa gimana? Ada instruksinya itu, Bu. Kalau misalnya
kita langsung masuk di bagian video, nah itu verifikasi video nanti ada petunjuknya. Bener nggak? Coba lihat deh. Nah, pasti akan ada petunjuknya tuh, disuruh memvideokan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Beda-beda juga itu, ada yang hanya disuruh bagian depannya saja, ada yang disuruh buka pintu pagarnya, ada yang harus kelihatan brandnya gitu. Itu gunanya sebenarnya supaya Google itu memang benar-benar yang membuat Google Business itu memang adalah pelaku usaha atau punya pemilik produk gitu. Oh, oke. Oke, teman-teman, sudah finish semua? Saya lanjut. Mas Danang, punten. Ya, silakan Pak Toto. Gimana Ya, Pak? ini saya udah langsung terverifikasi tanda hijau. Saya kan pakai itunya aksesoris Toto tuh. Ya, Pak. Udah langsung ada tanda hijaunya sih ini. Tapi untuk memastikan yang tadi saya kelihatan nggak merhatiin bahwa ininya udah yang ini Pak, di aksesoris. bagian ini Pak. Di bagian ini aja nih. Ini terverifikasi nih. Sudah ya? Ya, kalau misalnya di sini, kalau misalnya ada tulisan terverifikasi, berarti sudah terverifikasi, Pak. Iya. Nah, itu tadi, mohon maaf Mas, tadi kan saya udah ke bisnis Google. Coba dong saya lihat performa. Dari mana Mas? Punten Mas, tadi diulang Mas. Saya kan udah masuk ke aksesoris Toto, terus bisnis Anda di Google. Kliknya sebelah mana? Ini Pak, yang ini, yang di bagian chat itu ada di bagian chat Pak. Oh, chat, oke. Nah itu. Oke Mas, sip. Nah itu, nanti kelihatan kok sudah terverifikasi atau belum Pak. Oke, aman teman-teman? Saya lanjut. Sudah ya, untuk Google Business sudah aman sampai terverifikasi ya. Nanti kalau misalnya lagi proses, bisa ditunggu dulu, terverifikasi baru di screenshot untuk dikumpulkan jadi tugas. Oke? Nah, kemudian... Mas, izin bertanya lagi Mas. Oke, boleh Mas. Gimana Mas? Ini kan misalkan akun yang terdaftar di skema digital marketing kan yang Julian Hermawan 07 nih ya. Misalkan nanti yang ininya yang terverifikasinya tuh di akun yang satunya lagi gak apa-apa Mas, misalkan beda akun gitu, tapi bisnisnya punya saya gitu. Oh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Makasih Mas ya. Oke, sip. Saya izin lanjut dulu materinya ya, teman-teman ya. Siap, Mas. Oke. Nah, tadi untuk mendaftar Google-nya sudah, saya teruskan aja. Sebenarnya ada kok di presentasinya nanti kalau misalnya teman-teman butuh di review, ada di slide-nya juga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita mau bikin website ya. Kita mau bikin website, teman-teman harus paham dulu terkait apa sih itu situs website, kemudian apa sih singkatan dari www, kemudian yang selanjutnya kira-kira ada berapa ya situs website yang ada saat ini. Ada yang bisa jawab ketiga pertanyaannya? Boleh? Dibantu teman-temannya. Apa sih itu website? Saya jawab yang nomor 2 aja deh. Oke, nomor 2. World Wide Google kan Web Pak ya? Yang paling gampang gitu. Oke, sip. Nah, ini ya jawabannya ada kok di sini. Nah, untuk yang situs web itu adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladan atau peladan yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan kelompok atau organisasi, teman-teman. Nah, kemudian untuk www sudah dijelaskan tadi sama Bang Adam. Kemudian yang selanjutnya, ini ada data tahun 2021 ya. Untuk tahun 2022, 2023, sampai Januari 2024 ini belum kami update. Tapi totalnya itu sudah ada 201 juta. Oke, 201 juta. Itu situs web. 1,89 miliar, sementara yang aktif ada sekitar 201 juta ya. Nah, tapi yang tidak aktif atau yang sudah pernah di-create itu ada 1,89 miliar.
Nah, itu total website yang sudah ada ya. Tapi yang aktif hanya 201. Nah, ini kita lewatin aja ya teman-teman ya. Pada kesempatan hari ini kita nggak bakal bikin website menggunakan WordPress. Kan ini sebenarnya ada gratisannya kalau nggak salah ya. Kelas yang ini kan ada gratisannya tuh nanti. Ada gratisan hosting sama domain kah? Atau hanya hosting aja gitu, saya lupa ya paketannya. Nah, itu teman-teman nanti tinggal diklaim aja. Teman-teman bisa buat websitenya. Nah, untuk yang di slide ini tuh adalah panduannya nanti ya. Panduannya untuk bikin website. Ada di sini untuk WordPress. Nah, cuma yang bakal kita praktekkan hari ini kita buat website pakai Google Site aja. Yang gratis dan bisa kita selesaikan dalam 1 hari ini. Oke? Aman teman-teman sampai situ? Yang penting kita bisa buat website dulu deh. Buat halaman bisnis kita. Mas, Gitu. Ya, silakan. izin bertanya Mas, misalkan kalau websitenya udah ada, berarti nanti tinggal di screenshot aja Mas, atau gimana Mas? Oke, websitenya kan udah ada, tapi Google Site-nya Masnya udah ada belum ya? Google Sheet sih belum kemungkinannya Mas. Tapi nanti dicek dulu Mas. Belum ya? Ya, oke. Kalau misalnya, karena jarang ya yang gunakan Google Site. Padahal Google Site ini, dia biasanya optimasinya sama Google itu dia muncul di awal. Gitu. Oke? Nah, sebelum kita masuk pembuatan website sederhana ya, yang gratis dan punyanya Google. Nah, ini ada yang hal penting dulu nih sebelum kita masuk. Jadi dalam website itu ada yang namanya domain, ada hosting, kemudian ada website, dan ada internet. Analoginya kalau misalnya diibaratkan sama rumah, ini seperti ini teman-teman. Hosting itu adalah tanahnya, website itu adalah rumahnya, internet itu adalah jalannya, domain itu adalah alamatnya nih. Oke? Nah, terkait yang di internet ini kan salurannya ya, itu mungkin sudah clear ya teman-teman ya. Untuk sampai ke rumahnya kita, pasti kita memerlukan jalan ini. Nah, itu adalah internetnya, salurannya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah domain. Supaya kita bisa mudah mendapatkan rumahnya kita, mendapatkan titik dari rumahnya kita, itu kita perlu domain yang jelas. Nah, ini domain kan biasanya ada yang pakai IP ya, misalnya 192.168, 1.1, atau 192.168, dan seterusnya. Itu kan ribet jadinya, makanya diciptakan domain supaya lebih mudah. Contohnya mentorbox.id, itu adalah domainnya. Atau apa lagi ya? Ya, semuanya itulah ya. Niaga Hoster tuh yang lagi jadi sponsornya kita untuk di bagian gratis hosting. Itu juga ada niagahoster.co.id kalau nggak salah dia, domainnya. Nah, itu adalah alamatnya, teman-teman. Nah, kemudian kalau terkait hosting itu adalah rumahnya kita, websitenya kita itu mau ditempatin di mana. Nah, pasti kan berdirinya di atas tanah ya. Di atas tanah itu makanya yang tanahnya ini jadi hostingnya. Kalau di PC, kalau di komputer, hosting itu adalah penyimpanannya, media penyimpanannya, bisa hard disk, bisa SSD ya. Itu media penyimpanannya gitu. Karena di situ kita simpan file-file websitenya kita. Itu teman-teman. Untuk di bagian pengertian hosting, internet, domain, dan website. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk domain Ada yang mau itu ditanyakan? biasanya lebih bagus pakai .com atau .id, Kak? Kalau di Indonesia saya anjurkan pakai .id sih, Bu. .id ya? Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau my ID bisa itu Mas. My.id. Main apa, Pak? My ID. Oh, My ID kan murah, Pak ya. Jadi banyak yang beli tuh biasanya. Nah, jadi semakin apa ya, semakin sedikit domain hurufnya itu biasanya semakin mahal ya teman-teman. Kayak kemarin saya kan perusahaannya namanya Perdana Angkasa Mandiri ya. Nah, itu pam.co.id saya punya tuh. Nah, akhirnya karena aturan dari negara, domain itu nggak boleh 3 huruf dan dibeli sama perusahaan air minum. Nah, akhirnya saya dapat ganti untung. Ganti untung gitu. Saya dibayar 80 juta jadinya untuk domain itu tok gitu satu. Nah, itu teman-teman bisa berinvestasi juga sebenarnya di domain. Teman-teman bisa parking saja domain yang kira-kira bakal dicari sama orang. Ketika orang itu butuh, biasanya dihubungin ke kita
gitu. Kalau Ah, kalau untuk hosting misalnya nih aku udah beli hosting untuk 1 bulan dari penyedia hosting, terus bulan depannya aku mau perpanjang hosting dengan penyedia hosting yang beda, bisa nggak sih kayak gitu? bisa, cuma kan berarti nanti file-file websitenya kita harus dipindah ya, Bu ya. Harus di backup dulu ya? Dipindahkan ya, di backup atau dipindahkan bisa. Migrasi namanya, dimigrasi. Iya. Ah, Oke, oke. Oke deh. Oke, saya lanjut teman-teman. Nah, ini tips untuk membuat website ya. Jadi kan situs website Anda itu mobile friendly. Kenapa? Karena sekarang itu lebih banyak orang yang pegang handphone dibandingkan pegang laptop ya. Kemudian untuk digital marketing pasti harus kecepatan loadingnya itu yang cepat. Makanya banyak sekarang metode-metode ya. Kalau saya kan pakai CDN. Nah, itu biasanya untuk supaya bisa lebih cepat loading page-nya. Contoh aja gini, untuk loading page ini biasanya teman-teman kan kita ngiklan nih, paid traffic ya. Kalau misalnya lambat terbuka websitenya, kan teman-teman malas ya, malas nungguin, ganti aja lah gitu. Nah ini belum baca informasinya, sudah mental duluan. Tapi kita sudah keluar budget marketingnya, udah diklik iklannya, berarti budgetnya kita sudah keluar. Tapi nggak sampai di websitenya kita, makanya itu jadi kerugian. Tinggi bounce-nya ya. Tinggi bounce-nya keluar dari websitenya kita, tapi biaya iklan kita juga udah keluar. Gitu. Nah, makanya loading page ini memegang peranan yang sangat penting, teman-teman. Biasanya kesalahan-kesalahan digital marketing itu membuat landing page ataupun website itu banyak sekali gambarnya, dan dia tidak antisipasi itu gitu. Sehingga loading page-nya lama sekali. Nah, kalau misalnya mau lihat loading page yang bagus itu kurang dari 3 detik. Itu harusnya sudah terbuka gitu. Nah, itu banyak metodenya, teman-teman. Kalau saya biasanya pakai itu tadi, fasilitas CDN ya. Itu teman-teman bisa cari untuk fasilitas CDN atau yang optimasi gambar ya. Karena yang paling bikin loading page-nya lambat itu biasanya gambar. Oke, kemudian yang selanjutnya publikasikan konten yang berkualitas. Ini sudah pasti ya. Kemudian pajang testimoni produk atau jasa Anda di beranda. Nah, kemudian hindari terlalu banyak iklan. Kemudian yang terakhir, uji situs web Anda agar tidak ada error. Nah, biasanya untuk handling error ini, teman-teman harus cek semua. Untuk errornya kemana. Kalau misalnya ada error, langsung redirect ke homepage aja. Gitu, supaya customer itu, oh ini lagi error nih, pasti karena langsungnya masuk ke homepage. Gitu. Oke, itu tips membuat website ya. Kemudian apa saja sih yang harus ada di dalam website bisnis? Nah, ini hanya contoh aja ya teman-teman ya, yang mewakili kebiasaan ya, kebiasaan dari website itu minimal itu ada 6 ya, ada 6 menu yang ada di atas. Pertama homepage, kemudian service page ini atau biasa produk ya, produk, kemudian about, nah ini ada service page atau halaman layanan atau produk. Kemudian ada about, itu tentang bisnisnya kita, tentang kita siapa biasanya. Nah, kemudian ada testimoni untuk meningkatkan trust. Kemudian ada FAQ yang biasa di pertanyaan-pertanyaan yang berulang supaya kita nggak capek untuk membalas. Nah, itu digunakan FAQ aja. Kemudian yang terakhir, gimana sih caranya customer supaya bisa menghubungi kita lewat kontak. Oke. Nah, ini minimal yang biasanya ada di dalam sebuah website. Oke. Nah, hari ini kita akan bikin ini nih, teman-teman. Kita akan bikin minimal ada 6 halaman ya. Nah, oke. Ada 6 halaman. Sudah siap, teman-teman? Sudah siap? Siap, siap. Nah, Siap. kalau di kalau di materinya ini sebenarnya kita membuat website-nya itu pakai namanya WordPress sama Elementor ya. Cuma kalau karena kan teman-teman sebenarnya dapat hostingan gratis, cuma kan belum diklaim ya. Nanti silakan dipraktekkan di rumah, boleh pakai ini. Karena kalau misalnya di Niaga Hoster itu 1 kali klik aja udah langsung jadi websitenya. Ini Jadi cara nggak perlu ngeklaimnya repot. gimana, Kak? Apa? Cara ngeklaimnya gimana? Yang untuk WordPress? Nanti ada di akhir training biasanya. Oh, oke. Nanti ada bagian dari Niaga Hoster untuk ngeklaim. Tapi bener kan ya lagi ada paketnya free-nya kan kemarin? Kalau nggak salah. Aduh, Di iklannya ada nggak ya? Kalau di iklannya ada berarti ada gitu. Nanti dihubungin sama admin sih.
malah paket sampai 4 Nah, selesai nggak jadi. nah itu. Kemudian kita akan praktek membuat website nih. Nah, kita akan pakai Google Site ya, teman-teman ya. Kita akan pakai Google Site. Saya share dulu. Udah kelihatan, teman-teman? Nah, teman-teman silakan buka site.google.com. Nah, kita tadi bakal bikin berapa tadi? 6 ya. Bakal bikin 6 halaman ya. Sorry, kenapa Google Site? Google Site. Oh, sites.google.com. Kurang S-nya ya. Oke, teman-teman silahkan masuk ke sites.google.com. Bisa masuk ke sini. Saya share di chat. Oke. Sudah ya. Nah, sekarang teman-teman bisa membuat websitenya. Caranya gimana? Teman-teman mau pakai template, silahkan. Ya kan? Ini banyak ya, galeri template-nya banyak sekali ya. Tuh, silahkan dicari aja. Tergantung sesuai dengan punya teman-teman. Cuma saya akan mencontohkan pakai yang dari nol ya. Ya, kita buat situs kosong dulu. Nah, saya jelaskan dulu teman-teman. Di bagian ini, pertama teman-teman yang harus teman-teman edit adalah nama websitenya. Dana.co misalnya. Nah, kemudian di bagian sini, ini tampilan view-nya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa tambahkan logo, tinggal diklik aja. Tambahkan logo, kemudian di bagian navigasi juga teman-teman bisa ubah. Mau di atas atau di samping. Kalau di samping jadinya akan berbeda nantinya. Kemudian brand image-nya, ini logo bisa diupload. Ini favicon ini yang di sini, yang di bagian atas ya biasanya. Nah, kemudian alat pelihatnya nggak usah diisi. Domain custom-nya, kalau teman-teman sudah beli domain dan mau dimasukkan ke Google Site itu bisa. Contoh misalnya, tadi saya sudah pesan danang.com. Nah, kalau di Google Site itu nanti dimasukkan di sini nih, mulai penyiapan. Nanti kita akan tes juga deh. Kemudian analisis nggak usah diapa-apain, banner pengumumannya juga nggak usah diapa-apain. Oke? Nah, di sini ada halaman judul. Enaknya di site Google itu teman-teman drag and drop aja. Jadi misalnya selamat di sini ya, tinggal diketik aja. Selamat datang misalnya. Oke. Selamat datang. Oke. Oke, teman-teman, kemudian di bagian ini jenis header-nya teman-teman bisa ubah juga. Hanya judul aja, atau ada spanduknya, atau spanduk besar, atau sampul tok. Nah, gini. Oke. Kita biasanya pakai yang spanduk besar, atau di bagian spanduk. Di bagian kanan, teman-teman bisa lihat, di bagian kanan ini ada sisipkan ya. Ada sisipkan, ada halaman sama tema. Nah, ini tema itu warna yang bakal teman-teman gunakan di sini. Ini bisa diganti warnanya sama fontnya ya. Ini gaya fontnya bisa diganti. Nah, kemudian di bagian halaman, tadi kan teman-teman ada 6 ya minimal ya. Berarti teman-teman tinggal tambahkan satu halaman baru namanya apa tadi. Ini kan halaman muka atau homepage. Kalau tadi di materinya, ada apa tuh tadi? Produk sama about ya. Nah, di sini produk. Kemudian ada namanya tentang kami. Dibuat dulu halamannya. Kemudian ada lagi tentang testimoni. Oke, kemudian ada FAQ. Oke, kemudian ada kontak. Oke. Nah, oke, sampai di sini apakah cukup jelas untuk menambahkan halaman, teman-teman? Cukup jelas ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian halaman. Nah, di bagian halaman ini kita akan isi nih. Ya kan, kita akan isi. Ini menunya di mana? Ini karena tadi saya sudah pindahkan di samping, jadi menunya ada di samping ya. Tuh. Oke. Kalau dia menunya di atas, tadi pilihannya menunya di atas, yang kayak gini. Kalau misalnya menunya di atas, berarti dia akan ada muncul di atas. Gini. Oke. Nah, teman-teman bisa ubah ke terserah. Maksudnya modelnya terserah teman-teman mau seperti apa.
Nih, kalau misalnya yang menunya pakai warna putih juga berubah warna putih. Disesuaikan aja. Saya biasanya pakai transparan supaya enak. Jadi kalau misalnya diklik baru muncul menunya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke sisipkan ya. Nah, di sini ada sisipkannya, ada teks, ada sematkan ini untuk kode, ada gambar juga. Nah, kalau misalnya mau naruh teks, tinggal drag and drop aja, tinggal diklik aja. Nah, ini masuk teks. Kalau mau gambar, tinggal masukkan gambar, upload, atau pilih deh, pilih. Ada gambar yang udah upload nggak ya? Screenshotnya teman-teman ya. Ya, ini. Nah, oke. Nah, ini sudah masuk gambar ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh besarkan, kecilkan, geser kanan kiri itu silahkan ya, bisa ya. Nih, kalau mau dikecilkan lagi, kemudian masuk geser kanan kiri, bisa. Kemudian untuk yang tadi teks, teman-teman bisa langsung ketik aja, ini teks. Misalnya ya. Kemudian ini mau diubah hurufnya juga boleh. Ini Arial, kemudian dikasih bold, kemudian digedein ya. 72 misalnya. Ini teks. Atau ini judulnya. Oke. Oke, nah. Gimana? Ya, silakan, Mbak. Kalau misalnya ya pernah buat yang site tapi bukan buat produk sih, tapi kayak portofolio kita itu harus buat lagi nggak apa gimana ya pakai yang itu? Oh, boleh dipakai yang itu aja nggak apa-apa sih, Bu. Tapi gini, enaknya sebenarnya nanti kan ada tugasnya ya. Nanti tugasnya disesuaikan dengan ini aja, disesuaikan dengan produknya teman-teman. Karena kan kalau produk itu lebih enak jelasinnya dibandingkan portofolio tuh. Kan karena kan ini tadi instruksinya adalah 6 halaman. Di bagian portofolionya itu ada 6 halaman nggak? Ya. Ada 6 halaman yang tadi, sesuai dengan yang tadi. Macam-macam sih sebenarnya. Oh ya udah, nanti tinggal disesuaikan aja Bu. Yang penting Ibu bisa bikin ininya sih Google Site-nya. Oke, itu oke. Saya lanjut dulu ya. Nah, saya lanjut. Nah, untuk yang diblokir konten ini, teman-teman bisa lihat ya. Kalau diblokir konten itu artinya misalnya yang kayak tadi ini ada gambar dan tulisan. Ini teman-teman bisa drag and drop lagi ke sini. Kemudian ini teman-teman bisa langsung masukkan ke bagian sini. Sorry. Salah. Ini bagian ke sini. Nah, oke. Terlalu gede. Oke, ini judulnya, kemudian produk istimewa misalnya. Oke, oke. Nah, gini, oke, teman-teman. Nah, oke. Jadi ini untuk blokir ya. Kalau misalnya teman-teman di bagian sininya mau yang seperti ini juga bisa gitu kan, 2 atau 3. Kalau 3 juga bisa, nih ada 3 ya kan, tinggal diisi gambarnya ya. Ini di copy paste juga bisa ya teman-teman. Nah, sudah ada copy paste, masukkan ke sini. Sorry. Ini masukin ke sini. Ctrl X. Gimana sih? Dia dulu. Nah, bisa Ctrl Z juga ya teman-teman ya, tinggal di ini aja. Nah, ini. Tuh dia masuk di sini. Kalau misalnya kita mau bilang ini adalah mau buat toko online ya, ini bisa diduplikasi juga nih. Tuh, ya kan? Nah, tinggal nanti yang bagian ini dikecilin ya teman-teman ya. Jadi misalnya 3 baris saja. Oh. Nah, ini juga dikecilin juga boleh. Oke. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, ini bisa masuk lagi duplikatkan. Nah, di sini masuknya. Ini di bagian sini masuk sini. Ini masuknya di bagian atas. Nah, tinggal drag and drop ya. Maksudnya tinggal digeser-geser kanan kiri. Nah, kemudian di bagian bawah teman-teman masih banyak lagi yang lain. Ada daftar isi, ada carousel gambar, ada tombol. Nah, contoh misalnya ini tombolnya beli sekarang. Kemudian di sini https wa.me. Nah, kayak ini kita sisipkan. Nah, ini teman-teman bisa langsung masukkan ke bagian sini ya untuk membuat websitenya. Nah, jadi misalnya ini ada gambar produknya di sini, beli sekarang. Nah, kalau ini diklik, masuknya ke WhatsApp-nya kita. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk membedakan produk A, produk B dengan produk C, biasanya teman-teman bisa gunakan ini nih. Saya biasa gunakan ini, pesan.link. Nah, nanti tinggal tulis, kok nggak bisa, pesan link. Bisa nggak nih? Atau sudah expire? Oh, sudah expire teman-teman ya. Atau WhatsApp text generator. Nah, intinya dibedakan ya teman-teman ya, untuk di bagian teksnya, teman-teman harus bedakan. Misalnya produk A, produk B, produk C, itu teman-teman bedakan, masukkan di sini linknya nanti. Di bagian ini. Di bagian ini teman-teman masukkan linknya. Kayak gitu. Oke? Itu untuk produk. Kemudian, kalau misalnya di bawah ini ada nanti sosial media, tinggal masukin aja sosial media. Link sosial media. Misalnya, nah, dia bentuknya Facebook ya. Kemudian mau ditambahkan lagi misalnya, nah ada Instagram. Oke. Kalau misalnya mau diubah juga boleh, bentuk persegi boleh. Nah, ini boleh, tergantung selera aja. Mau warna hitam boleh, di sini juga terstruktur boleh. Ukuran besar, kecil, menengah juga boleh. Oke. Oke, teman-teman, itu untuk membuat website sederhana. Kemudian after teman-teman sudah bikin, nah ini kan bakal di-online-kan ya. Di-online-kan. Nah, teman-teman tinggal, ini untuk ngecek ini ya, kalau misalnya teman-teman mau lihat websitenya, pernah tinjau aja. Nah, ini ada ukuran. Nah, oke. Mau ada ukurannya di samping. Ini bisa untuk di mobile. Seperti ini tampilannya di mobile. Kalau di tablet seperti ini. Kalau di laptop seperti ini. Nah, biasanya kita tinjaunya untuk yang di bagian handphone. Oke. Nah, ini udah jadi. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman bisa di-online-kan websitenya. Caranya gimana? Caranya dipublikasikan aja, teman-teman. Nah, ini tulis saja, misalnya tadi danang.co. Oke, danang kok gini aja deh. Nah, jadi yang mana sih websitenya? Ini websitenya teman-teman ya. Situs websitenya yang ini. Nih. Oke, danang kok. Nah, kemudian habis itu teman-teman tinggal masuk di ini dicentang ya, minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya. Di uncentang. Nah, kemudian dipublikasikan. Nah, sudah tampil deh teman-teman. Nah, mau dicek, silahkan teman-teman buka di, kok belum bisa? Set Google. Nah, udah ada. Nah, sip, bisa teman-teman cek ya. Nih, ini udah jadi nih websitenya. Pakai Google Sites sudah responsif? Iya, responsif Mas, kalau untuk Google Sites sekarang.
Nah, itu bisa dicek ya. Itu tadi website yang saya bikin sudah tampil ya, teman-teman ya. Tampil halamannya seperti ini. Gitu. Oke. Nah, kalau di mobile juga beda ya tampilannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk pembuatan website nih? Kamu nanya dong, Ya, silakan. untuk menambahkan logo di mana ya? Untuk nambahkan logo apa nih, Pak? Bu? Di Google Site-nya ini. Bisa pakai gambar, ya kan? Bisa pakai gambar di sini tambahkan logo, atau kalau misalnya memang butuh logonya di sini nih, brand image. Tinggal di-upload aja. Misalnya kayak gini deh. Upload. Sorry. Ini udah taruhnya. Ini kecil nggak kelihatan ya logonya ya. Nih, ada logonya di sini, Bu, untuk logo situsnya ya. Karena kecil ini. Misalnya di sini. Oke. Nah, ini udah ada ya, teman-teman. Ini logonya udah ada di sini. Oke. Gitu sih, Bu, untuk upload logo. Oke. Kalau misalnya yang untuk favicon-nya tinggal di ini brand image-nya tinggal masuk di mana tadi favicon. Mana tadi ya favicon? Oh, ini dia favicon ini. Tinggal di-upload. Favicon itu yang mana ya, Pak? Di bagian sini biasanya ada ya, Bu ya, logo. Oh iya. Di bagian kecil itu. Gitu sih. Oke. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Mas, maaf mau nanya nih. Saya kalau Ya, Google Site silakan. agak belum pernah. Bukan agak, emang belum pernah. Sebelumnya pakai WordPress. Ya. Nah, kalau Google Site itu hostingnya berapa besar sih gitu? Oh, kalau hostingnya ini kapasitas penyimpanannya? Kapasitas dari emailnya kita. Gmail. Iya, Gmail. Oke. Jadi standar 15 gigaan ya gitu. 15 giga, betul, Pak. Oke, baik. Makasih, Mas. Kalau untuk kalau untuk yang ini dia 15 giga. Kalau untuk yang tidak di-upgrade ya. Oh, tapi bisa di-upgrade ya sama kayak email Bisa. aja gitu ya, kayak Google Drive gitu. Iya, kalau di apa lagi namanya? Ini ada kapasitas ya. Ini saya pakai yang 100 giga nih. Untuk cloud-nya ya. Iya, cloud. Berarti sama. Dia juga ngikut gitu ke 100 giga itu ya. Iya, karena kan saya pakai untuk servernya juga untuk Google. Jadinya saya pakai itu tadi cloud-nya 100 giga. Dia lumayan lebih murah kalau misalnya kita bandingkan dengan hosting-hosting yang lain ya. Dan lebih andal biasanya. Cara punya Google ya. Tapi kita manual, nggak pakai cPanel. Kalau di bagian WordPress atau di bagian penyedia kayak misalnya Niaga Hoster itu kan ada cPanel-nya ya. Jadi tinggal apa lagi namanya? Secara visual enak dilihat. Kalau Google dia masih coding dia. Oke. Gitu. Sama ini saran Mas, satu lagi. Saran ya untuk bikin Google Site, terus tadi Google Business gitu ya. Untuk emailnya sendiri nih, kalau saran dari Mas Danang ini, lebih baik menggunakan email kita pribadi gitu, atas nama pribadi, atau kita bikin dulu deh email atas nama perusahaan kita. Nah, sarannya lebih bagus yang mana nih menurut Mas Danang? Oke, kalau saya itu selalu melingkan, Pak. Jadi ada saya buat untuk Gmail-nya itu untuk pribadi. Kemudian ada kan kalau misalnya kita bikin email itu untuk perusahaan, ada itu, Pak. Iya. Nah, kalau untuk usaha bagusnya yang perusahaan, Pak. Lebih baik dipisah ya sarannya. Dipisah, tapi dia dilingkan, dihubungkan. Jadi kan bisa dihubungkan tuh antara email perusahaannya kita dengan email pribadi. Nah, itu dihubungkan, Pak. Gitu. Biar reportnya masuk juga ke email pribadi gitu. Siap, kalau gitu. Makasih ya, Mas ya. Oke, Mas Adam. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Ini Mas, ini kalau misalkan Ibu Triana deh, boleh Ibu Triana. Ya, saya mau ubah logo, lalu di sini terlihat tidak bisa ininya di brand image kan logo uploadnya itu nggak bisa kayak tadi, nggak bisa diklik gitu, warnanya udah transparan jadi nggak bisa
nggak bisa upload lagi karena sudah saya masukkan. Nah, saya mau ubah gitu nggak bisa ya? Bisa sih, Bu. Kalau yang ini Ganti. logonya mau diganti. Iya. Ini di delete dulu aja, Bu. Di delete ini. Ada tanda tempat sampah. Di delete. Kemudian saya mau upload. Nah, saya upload fotonya saya deh. Nah, tuh sudah terubah, Bu. Saya di sini munculnya brand image, terus ada logo, ada bacaan situs ini menggunakan favicon dan logo tema untuk menampilkan logo, langsung logonya itu dan tidak ada untuk gambar logo sendiri Oh, yang bisa ibunya pakai template ya? Bisa di-share deh. Coba Ibu share deh. Saya stop share, nanti Ibu share deh supaya kita bisa sama-sama belajar. Coba Ibu share. Ini bukanya di handphone lagi sih. Oh, oke. Tapi kan bisa share juga ya di handphone ya. Coba aja. Oh, iya. Bisa, Bu? Bisa share? Yang kebuka. Udah lama lagi di sini. Oh gitu. Ya udah. Oke. Bisa nggak, Bu? Kalau nggak bisa, kita ini dulu deh. Belum mau nih. Nanti saya itu lagi. Belum mau Oke. muncul. Oke deh, sip. Kalau gitu, saya lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Nah, itu tadi untuk Google Site. Sekarang tugasnya teman-teman coba deh dibuat dulu, kemudian nanti di screenshot ya. Di screenshot masuk ke bagian di screenshot terus dikirim di chat teman-teman. Untuk atau linknya aja, link Google Site-nya dikirim di chat. Oke? Saya kasih waktu 15 menit ya, teman-teman ya. Silahkan diselesaikan dulu coba Google Site-nya. Kemudian linknya itu dimasukkan atau di chat ke kolom chat ini. Yang kayak tadi saya ya. Ini kan, dan kok ini. Nah, ini teman-teman silahkan. Nggak kelihatan. Hah? Ya, Coach. Itu ada di udah chat share. tuh. Nah, di chat. Nah, tinggal tinggal kirim kayak gitu yang ada di chat ya. Linknya dikirim. Coba silahkan teman-teman ya, 15 menit ya. Saya kasih timer paling lambat 15 menit, dikirim linknya ya. Biar sama-sama bikin. Kak, coba tadi buka yang halamannya itu tadi belum nulis semuanya. Yang 6. Oke, tunggu ya. Saya timer dulu nih 15 menit. Kalau udah ada, bisa kirim domain yang ada aja, Mas. Yang pakai Google Site ya, Pak ya, Pak Halim. Supaya sama-sama bikin nih, sama-sama belajar soalnya. Oke, sip. Yang halaman mana? 6 tadi nih, Bu? Iya, yang 6 halaman Yang tadi. ini? Oh, yang di mana? Google Site-nya tadi? Yang di Google Site tadi belum sempat nulis semuanya tadi soalnya. Iya, baru 5 Mas Danang. Hah, baru 5? Enggak, kan harus 6 tuh. Ada halaman muka tentang kami produk. Produk Yang tentang halaman testimoni FAQ. oh, sama kontak ya.
Oke. Oh, Ya, FAQ sama kontak. Nah, kalau untuk yang di bagian FAQ ini teman-teman bisa gunakan yang ini nih nanti. Mana yang tadi itu? Biasanya saya gunakan yang di ini. Daftar grup yang dapat menciut. Ini bukan. Ini delete dulu. Delete. Nah, ini. Misalnya pertanyaannya satu up. Nah, ini ada jawabannya di sini. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya mau 2, tinggal di copy paste aja. Tuh. Sudah muncul ya. Sorry. Ini delete dulu. Ini delete. Nah, ini yang di copy paste yang di atas. Oke. Oke. Nah, ini sudah ada teman-teman. Kok gini sih? Mana tadi? Di bawahnya sudah muncul lagi 02. Nah, apa? Nah, ini ada 2 udah ya teman-teman ya. Tuh ada daftar isinya. Ini daftar isi. Nah, oke. Ini udah ada 2 FAQ yang bisa dibikin ya. Kalau misalnya ada tambahannya di sini, bisa diduplikasi juga. Ada 2 jawabannya ya. Itu bisa dibuat. Oke, itu untuk FAQ. Kemudian untuk yang di bagian kontak, saya biasanya gunakan Maps biasanya ya. Di bagian kontak, saya gunakan Maps. Teman-teman bisa gunakan diambil dari sini nih. Di bagian peta. Nah, bagian peta, misalnya Jakarta aja. Oke. Nah, misalnya di sini, titiknya di sini ya. Pilih. Nah, oke. Kemudian saya mau kasih misalnya kontak di sini ada 2. Gini deh. Set. Oke ya. Ini masuk di sini. Ini kontak us. Nah, bisa langsung masukkan di sini email misalnya. Nomor telepon. Apalagi biasanya? Website. Dan seterusnya. Alamat ya, sorry. Oke. Gitu, teman-teman. Oke. Coba dibuat ya. Ini timernya udah jalan ya. Timernya udah jalan, sudah tinggal 11 menit lagi. Silakan dibuat dan dikirim ke chat hasil websitenya ya. sorry Kak, linknya tadi untuk nulisnya yang ini ya? Ya, gimana? Cara ngekirim linknya gimana sih? Ini nih. Yang di sini. Salin link. Oke. Biar masuk. Udah Nah, bisa masuk share screen, boleh? Oh, boleh. Share screen. Saya stop share dulu. Oke, silakan, Bu. Host disable participants. Nggak bisa ini. Oh, oke. Sorry. Oke, sudah. Sorry, Bu. Silakan, Bu. Gini, Coach. Ini kan ini. Oke, loadingnya lama. Idol Laundry. Nah, ini brand. Anggotanya Ibu Eva berarti, Bu ya? Di asosiasi asli ya? Iya. Bener ya? Benar. Oke. Nah, saya susun MUK-nya itu, Bu, soalnya. Oh. Yang untuk LSP Binato ya? Saya susun soalnya. Oh iya. Tapi saya nggak ikut ininya. Nggak ikut jadi training mentor. Iya, Bu. Oke, silakan dilanjut, Bu. Nah, ini kan tadi Coach bilang nih. Ini nggak ada nih. Situs ini menggunakan favicon dan logo tema untuk menampilkan logo. Di temanya, Bu. Coba di tema. Klik temanya, Bu. Tema. Klik mana tema? Di sini. Ini nih, bagian kanan. Kanan tema, coba. Ini. Kanan tema ini, ya. oke. Ada nggak di situ, coba? Ini ya? Nah. Ini.
Ada nggak untuk logo? Coba cari untuk logonya, Bu. Logo. Diklik aja itu Idol Laundry coba. Yang paling atas ya. Diklik Idol. Coba. Edit. Edit, Bu, edit. Ini ya, Ada nggak di situ untuk gambar, Bu? gambar. Ini. Nah, Tidak. itu dia. Bagian bawah lagi coba, Bu. Oke, ya Bang. Itu ada logo. Iya, diganti di situ, Bu. Oh, oke. Hapus gitu ya. Oke. Kenapa Ya. dia bisa tersembunyi Oke, Bu. ya? Beda ya. Ya, karena ini pakai tema sih, Bu. Baik. Terima kasih, Kak. Oke. Bisa di stop screen-nya, sharing-nya. Saya stop ya. Oke, saya sudah stop kan, Bu. Oke, teman-teman, silakan dilanjutkan pembuatan websitenya. Masih ada waktu 8 menit ya. Silakan dilanjutkan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanya aja ya. Mas, izin bertanya, Mas. Oke, silakan, Pak. Misalkan kan websitenya udah ada, tapi mau disambungkan ke site Google, itu caranya gimana, Mas? Domainnya. Ya, domainnya, Mas. Ya, domainnya maksudnya disambungkan ke site Google. Oke, domainnya masih free nggak, Pak? Atau sudah nempel ke yang lain? Udah. Coba, Mas. Ini coba kalau misalkan nanti sama saya dikirim di chat, nggak apa-apa, Mas, nanti sama Mas Danang nanti dicek gitu. Gini kan, ini nanti kayak gini ya. Misalnya dia tunggu. Di bagian sini, Mas. Di bagian di setting, ya kan. Kalau misalnya punya domain, itu ada domain custom di sini. Nah, kemudian mulai penyiapan. Oke. Nah, di bagian penyiapan ini tulis saja untuk domainnya. Misalnya apa ya? danang.id. Nah, verifikasikan kepemilikan Anda. Nah, ini tinggal di copy paste nih. Tinggal diikutin aja sih. Tinggal diikutin ini semua, lanjutkan. Nah, tinggal diikutin semua teman Mas di sini. Mas, verifikasinya mulai verifikasi dan seterusnya ya teman-teman. Panjang soalnya. Nah, untuk verifikasi domainnya. Oke? Oke. Nah, tinggal diisi di sini. Nah, tinggal diikutin ya. Karena saya nggak punya domain yang kosong, saya nggak bisa praktekkan ya. Tapi untuk domain custom itu tinggal masukkan di sini aja, ikuti langkah-langkahnya, verifikasi bahwa domain itu punya teman-teman. Oke? Jelas, Mas Julianto? Jelas, Mas. Siap. Makasih, Mas. Ini udah deh. Oke, makasih. Ini udah yang ngirim ya, Mas Halim, Mas Pak Toto udah ya. Coba kita lihat. Pak Toto. Toto.co. Wah, mantap ya. Baru 3, Pak. Buat 6, Pak. Halamannya, Pak. Kak, mau nanya dong, kalau misalnya mau mengubah Ngubah template-nya, kalau template di sini, Bu, di tema. Mengubah warnanya kan apa semuanya kan? Ini ada banyak kok. Oke. Custom boleh. Judul apa, tambahkan logo dan seterusnya. Oke. Kalau misalnya mau diubah tema secara keseluruhan di awal tadi, Bu. Yang tadi di awal diubah temanya. Kalau pakai template kan di sini tadi ya. Nah, di sini. Kalau kita mau mulai menggunakan template, di sini teman-teman tinggal cari aja template-nya, jadi tinggal ganti nanti. Lebih enak sebenarnya. Tuh, ini untuk blog pribadi, untuk kantor, ya kan sudah ada UMKM, ini udah ada semua. Undangan pernikahan, pendidikan, dan seterusnya. Oke? Ini teman-teman bisa gunakan. Contoh kalau misalnya kita menggunakan template, misalnya untuk acara.
Nah, teman-teman udah jadi nih template-nya, tinggal ganti nama acara apa dan seterusnya. Wah, udah jadi semua. Gitu, Mbak. Yang Oke? itu tadi Ini yang beda. di menu FAQ itu Ini. kan kalau misalnya kita buat pertanyaan apa tentang website ini terus ada jawabannya. Membuat kotak ke bawahnya itu gimana sih? Yang ini. Ini. Ah, Misalnya ada 2 ini. ya. Di ini aja, di copy aja. Kan ini tadinya cuma 1 gini. Ini diklik, kemudian di copy paste, di duplikat. Nah, sudah. Jadi kalau misalnya mau 3, duplikat lagi. 4, duplikat lagi. Berarti ini dalam satu nomor ini. Tapi kalau misalnya yang mau diduplikasi adalah yang ini, berarti yang ini yang diklik, kemudian diduplikat. Tuh, jadinya ini diduplikasi ada 2 gitu. Oke. Jelas, Mbak? Nah, yang dapat dicuitkan, tidak dapat dicuitkan. Kalau dia tidak dapat dicuitkan, berarti dia kalau tampil di website begini. Kalau dia dapat dicuitkan, berarti ini tampil di website pertama, nanti dia apa lagi namanya, terminimize gitu. Kayak gini dia tampilnya. Gitu, Mbak. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, 2 menit lagi ya. Yang teman-teman yang belum kirim, silahkan dikirim ya. Ini ada Halim Works. Coba kita lihat Halim Works. Pak Toto tadi baru Udah ini 4, Mas, udah baru saya 3. tambahin Mas. Oh, udah ditambahin ya. Coba kita lihat lagi ya. Mas Danang. Toto. Oke, silakan Mas Adam. Aduh, ini saya lagi di jalan nih, jadi nggak bisa mengerjakan tugasnya sekarang, tapi pasti beres lah, nggak apa-apa. Oke, sip Pak. Yang penting teman-teman bisa tahu aja ya. Ini kita latihan aja sih. Ah ya, siap. Sama beres Mas. Kasih ya. Oke. Clear ya Mas, datang Ini Pak Toto. ya. Ya, ini tapi ditambah Pak isinya Pak. Ya siap Kalau lagi. nanti Mau ditambah-tambah Mas. Siap ini Mas. Soalnya kalau nggak ditambah nanti pas mau di preview sama ini asesor nggak ada isinya nanti. Oh siap, siap Mas. Oke Mas, makasih Mas. Oke. Disesuaikan dengan bisnisnya ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan bisnisnya. Ini Halim Works juga disesuaikan dengan bisnisnya. Baru 3 nih. Halo, Mas. Ya, oke. Gimana? Tadi untuk Mas Dimas, halamannya apa aja Mas selain tentang kita, produk, testimoni, FAQ, apalagi satu? Ini halaman homepage, produk, tentang kami, testimoni, FAQ, sama kontak. Oh ya, makasih. Mas, ini saya belum selesai semua. Ini gimana jadinya? Tapi untuk halaman semuanya udah selesai semua. Tapi yang baru isi baru produk. Oke deh. Produk sama landing page. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Mas Dimas bisa ya? Bisa. Oke, nanti dilengkapin ya, yang dilengkapin. Nanti untuk yang di tugas-tugasnya, kalau ada nanti untuk tugas assessment, itu dilengkapi sebaik mungkin gitu, untuk di Google Site-nya ya. Oke, clear? Sampai di sini, saya lanjut materi dulu sedikit lagi, karena tinggal dikit sih. Oke. Nah, untuk website kita tinggalkan dulu. Nah, kemudian saya mau kenalkan sedikit tentang landing page ya, teman-teman ya. Tadi kan kemarin ada yang bertanya ya, landing page itu apa, website apa. Nah, kalau untuk di bagian website tadi teman-teman udah lumayan paham ya, ada beberapa halaman ya. Nah, dalam satu website itu bisa jadi ada beberapa landing page kayak gitulah. Nah, kemudian untuk landing page ini teman-teman tidak boleh asal bikin ya, tidak boleh asal bikin. Oke, ini saya stop dulu waktunya. Oke. Nah, nggak boleh sembarang bikin, nggak boleh asal bikin untuk bagian landing page. Kenapa? Ya karena landing page ini adalah sarana untuk kita jualan gitu, jualan. Nah, kalau pas kita jualan pasti kita harus perhatikan dulu nih customer journey-nya kita seperti apa, kemudian sales funnel-nya kita itu bagaimana, ya kan? Untuk kita bisa membuat landing page yang baik dan benar gitu. Jangan sampai kita sudah ngiklan mahal, misalnya kita gunakan paid traffic, pas sampai di halaman landing page-nya kita, itu justru customer malah jadi nggak mau beli ya produknya kita, atau layanannya kita, atau jasanya kita.
gitu. Nah, sehingga di bagian landing page ini sebenarnya ada anatominya ya teman-teman. Nanti kita lihat di bagian bawah. Nah, untuk landing page ini halaman dari sebuah website yang dirancang khusus untuk mendorong pengunjung untuk melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk, mendaftar newsletter, mengunduh berkas, atau melakukan tindakan lainnya. Yang biasa kita sebut adalah call to action. Oke? Nah, tujuan dirancangnya landing page adalah untuk meningkatkan konversi. Jadi keywordnya adalah konversi. Dan mendapatkan hasil yang optimal dari campaign pemasaran atau iklan yang dilakukan. Jadi, kalau misalnya kita dalam strategi beriklannya itu menginginkan konversi yang lebih tinggi, itu dari iklan, funnelnya langsung masuk ke landing page dulu. Dari landing page baru masuk ke customer service atau isi form, atau dia bisa juga check out ya. Nah, itu bisa dari landing page. Kenapa? Harapannya kalau misalnya orang melihat landing page-nya kita itu sudah lebih teredukasi dibandingkan orang yang direct langsung ke WhatsApp atau langsung isi form, itu biasanya lebih teredukasi yang pakai landing page. Kalau dia sudah teredukasi, otomatis konversinya untuk beli barang kita akan lebih tinggi. Nah, ini jenis landing page ya teman-teman ya. Jenis landing page itu teman-teman harus melihat bagaimana produknya dan bagaimana bisnis modelnya. Baru kita bisa menentukan jenis landing page yang baik untuk bisnis dan untuk produknya kita. Oke, ini macam-macam landing page, teman-teman. Ada single page, ada multi page. Nah, yang kalau misalnya di single page, itu dia hanya satu halaman aja dari keterangan, dari penguatan pain-nya, ya kan, kemudian value-nya, kemudian ada penawaran, sampai di CTA itu hanya ada di satu page. Nah, kalau untuk yang di multi page, ini teman-teman biasanya ada kayak gini nih. Dia sudah baca keterangan tentang produknya kita, ya kan? Kemudian ada, oke, saya beli. Nah, setelah beli, dia ngisi form. Nah, ngisi form ini langsung dia bilang submit. Nah, ini ada 2 CTA-nya. Antara single page sama multi page ini masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kalau yang di bagian single page ini biasanya lebih banyak pasti jumlah leads-nya. Kenapa? Aksinya lebih sedikit. Nah, cuma lebih banyak juga yang mental ya biasanya teman-teman ya. CTA-nya langsung ke WhatsApp, banyak yang mental gitu. Maksudnya banyak yang nggak jadi beli ceritanya. Nah, kalau yang di bagian multi page ini apalagi menggunakan form dan dia submit, apalagi submitnya ini hanya bisa ketika dia sudah ada screenshot pembayaran, otomatis dia bakal beli produknya kita. Gitu. Jadi untuk yang multi page sama single page ada masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini model-model CTA ya. Ada yang gabung yuk atau join sekarang gitu kan. Kemudian ada yang waiting list, kemudian ada yang kontak CS, hubungi kami, order, beli, konsultasi, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah model-model CTA. Inti dari CTA itu adalah ajakan untuk melakukan tindakan. Pasti tindakannya juga harus sesuai dengan model bisnisnya ya, bisnis modelnya. Kalau misalnya dia produk yang dijual adalah layanan, kemudian dia waiting list, nah itu masih kadang-kadang, ini kok gini ya, layanannya untuk subscribe, tapi kok di sini waiting list. Nah, itu bisa diubah, misalnya untuk subscribe itu beli sekarang atau join gitu kan, itu lebih kena gitu. Atau kalau misalnya kita jual produk retail, biasanya yang kita gunakan ya hubungi kami segera, atau ambil promo, nah, kayak gitu. Jadi harus ada kesesuaian antara CTA sama bisnis model yang dibuat. Nah, untuk temperatur market, ini kemarin saya sudah contohkan ya, sampai ke tataran teknisnya. Cuma, kalau di sini dihubungkan sama bagian landing page ya. Nah, ini ada landing page yang dirancang menyesuaikan jenis audiens yang ditarget. Makanya kemarin saya bilang, kalau misalnya kita punya data cold market yang banyak, itu otomatis yang ditampilkan iklannya akan berbeda, landing page-nya juga akan berbeda gitu. Ataukah untuk yang hot market? Nah, untuk hot market, pada saat kita sudah punya datanya ini, oh ini hot buyer-nya kita, hot market-nya kita, itu yang bakal ditampilkan iklannya dan landing page-nya juga akan berbeda gitu. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Jadi landing page dirancang menyesuaikan jenis audiens yang ditarget. Ini anatominya, cepat saja ya, karena sudah 21.49 takutnya nggak cukup.
Nah, ini anatomi ada dalam struktur bagian dalam sebuah landing page yang terdiri dari headline, subheadline, gambar, video, infografis. Yang terakhir pasti ada CTA-nya, teman-teman ya. Nah, itu adalah anatomi dari landing page. Kalau digambarkan secara bagian seperti ini ya. Headline, image, problem, solution, detail product, offering, testimoni, leads, sama call to action. Ini tahapan atau anatomi dari landing page. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait anatominya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Problem itu Kalau nggak ada, dimasukinnya di bagian halaman mana? ini problem nih. Dia kalau landing page ini bukan website Bu ya. Jadi nah ini harus dibedakan nih. Landing page itu bukan website ya kan. Landing page adalah bagian dari website. Berarti hanya satu halaman atau dia multi halaman tapi beda proses tuh. Nah, itu yang harus Ibu pahami dulu. Jadi dalam satu halaman ada semua ini Bu, headline, ada video atau image, ada problemnya, kemudian ada solusinya, ada detail produknya kita, ada penawarannya, kemudian ada testimoni, ada call to action-nya. Ini dalam satu halaman ini, Bu. Oh, oke. Landing page berarti cuma satu halaman ya. Bisa dua halaman, cuma beda aksi. Tadi kan yang di sini ya. Nih, multi page. Bisa dua page, tapi saling berkaitan antara page 1 dengan page 2. Yang di page 2 itu hanya untuk minta data. Biasanya gini, oke beli sekarang. Habis dia klik beli sekarang, masuk ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya itu ada ngisi nama, alamat, nomor telepon, produk yang mau dibeli, kayak gitu. Nah, itu multi page namanya. Oke. Kayak gitu, Bu. Oke. Ini anatomi ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu lagi? Mas, saya mau nanya, Mas. Oke, silakan Mas Dimas. Untuk customer journey-nya apa udah termasuk sama critical user journey-nya juga ya? Kalau untuk apa tadi, Pak? Untuk customer journey-nya apa sudah termasuk dengan critical user journey-nya ya? Jadi kayak kita mengidentifikasi hal-hal yang mungkin membuat customer tidak tertarik dengan produk kita gitu, hal-hal kritisnya gitu. Jadi kayak misalkan ada website yang punya apa tahapan-tahapan yang mungkin berputar-putar dan membuat kita tidak jadi membeli produk atau jasa itu juga harus diidentifikasi juga apa termasuk customer journey juga. Oh iya, kalau misalnya untuk membuat landing page ini itu jangan sampai mengurangi minat si customer untuk beli. Makanya dirancang nih dari awal. Kalau misalnya teman-teman ikuti anatomi ini, ya kan, ini kan sebenarnya gini, produk yang bagus apa kemarin, Pak? Yang bisa menyelesaikan masalah, ya kan? Otomatis ketika kita membuat pemasaran, itu pasti akan problemnya ditampilkan dulu tuh, baru solusi. Misalnya problemnya adalah kita hitam misalnya, tapi mau putih, ya kan? Nah, mau putih itu solusinya apa gitu? Solusinya adalah menggunakan skincare misalnya, atau perawatan 2 minggu sekali misalnya. Nah, kemudian ini kita belum bicara produknya kita nih, masih bicara solusinya gitu kan. Atau pengen kurus. Nah, pengen kurus harus makan yang teratur, kemudian olahraga yang banyak misalnya yang teratur juga. Nah, dari situ baru kita masuk. Nah, tentang produknya kita. Nah, kalau untuk mengkonsumsi yang sehat, itu bisa gunakan produk kami gitu. Baru setelah kita jelaskan produknya kita, value-nya, bla 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 bla, masuk offering. Nah, offering ini bisa ada 2 tahapan di sini biasanya juga. Offering tentang harga normal, kemudian masuk ke testimoni, kemudian baru promonya, kemudian ada beli sekarang kayak gitu. Nah, ini promonya bisa di bagian lead ini. Atau bisa juga ya hanya harga normal aja langsung masuk testimoni dan call to action kayak gitu. Jadi jangan sampai bikin muter, Pak, untuk yang tadi critical journey-nya ya kan. Customer journey-nya kita itu harus dipahami betul-betul. Karena beda ya customer journey pembeli. Kayak misalnya pembeli rumah dengan pembeli barang retail, itu sangat beda tuh customer journey-nya. Dari A sampai Z itu kan sangat beda. Nah, itu harus kita paham dulu. Kayak gitu. Oke. Oke? Terima kasih, Mas. Sip. Oke, Mas Izin Dimas. nanya, Coach. Ya, Kalau oke. misalnya single sama multiple tadi, bedanya di anatomi landing page-nya, bedanya di mana? Nah, kalau di bagian anatomi landing page-nya ini, kalau yang di bagian single, ini kan langsung semua ya, Bu ya?
bagian Iya. semua. Nah, kalau di bagian multi page, ini dia satu siklus ini kan ada semua ya, ada semua. Nah, kemudian setelah dia ngeklik ini, itu ada lagi anatomi baru. Dia ngisi form biasanya. Ngisi form atau butuh penjelasan lebih, atau biasa upselling juga, ya kan? Gitu. Bisa jadi dia hanya ngisi form untuk data dirinya aja, gitu. Kalau yang single page kan dia call to action-nya biasanya langsung ke ini, Bu. Langsung ke, apa lagi namanya? Ke WhatsApp atau ke CS ya. Kalau yang multi page itu biasanya ngisi form. Jadi ada data dirinya dia isi sendiri. Gitu. Tuh, data diri ya. Anatominya sama, cuman ditambah sama isi form aja. Ya, bisa isi form atau bisa upselling juga, Bu. Oh. Bisa upselling juga dia. Kan upselling misalnya tadinya dia beli hanya untuk jadi di page selanjutnya itu setelah dia jadi gini ya. Kan gini. Nah, di sini ya. Dia sudah baca produknya kita kan. Nah, di sini beli sekarang. Beli sekarang dia beli, ya kan check out, beli, dia ngisi form dulu nih. A, B, C, D ya kan. Nah, biasanya kalau untuk yang hanya untuk mendapatkan database-nya customer ya, itu hanya satu form aja. Tapi kalau misalnya untuk upselling, di bawahnya form ini lagi nanti akan ada lagi di sini keterangan upselling. Misalnya beli ini tambah beli A tambah B itu dapat harga promo segini. Jadi tombol promonya ini ada di bagian bawah nih. Ambil promo atau tidak. Itu untuk upselling-nya, untuk multi-page. Jadi masing-masing punya kelebihan ya sama kekurangan yang tadi saya bilang. Kalau misalnya saya yang CS-nya itu belum terlalu mahir, biasanya saya pakai form gitu. Jadi biarkan saya dapat memang customer-customer yang betul-betul memang pengen beli barangnya saya gitu. Tapi kalau misalnya kita punya CS yang tingkat konversinya tinggi, gunakan yang single page saja, Bu. Langsung arahkan ke si CS. Bakal di closing di CS. Di CS nanti ditanya juga sebenarnya. Ditanya juga namanya, alamatnya, bukti transfernya ditanya juga gitu. Cuma itu di CS, bukan di halaman. Itu, Bu. Oke, makasih. Oke. Siap. Oke, masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Selanjutnya terakhir sebenarnya membuat landing page. Nah, ini yang bakal jadi tugasnya teman-teman. Jadi ada 2, website dan landing page. Oke. Sudah? Masih ada yang bertanyakan? Materi kita hanya sampai di sini. Membuat landing page. Jadi hari ini kita sudah punya Google My Business, punya Google Site, punya landing page harusnya. Ada 3 tuh. Dadang mau nanya Oke. boleh? Ya, silakan Pak Franky. Iya, tadi saya nanya di chat, cuma mungkin sudah ketutup. Apakah boleh landing page itu merupakan homepage-nya di website? Bisa sih, Pak. Bisa. Bisa ya, tapi itu seberapa efektif sih sebenarnya? Kalau misalnya gini ya, kayak gini. Saya perlihatkan websitenya saya yang di websitenya tim ya, yang ada di sini. Nah, ini langsung dia. Ini langsung ini Pak, langsung jualan nih. Ini homepage-nya dia kan, tapi langsung jualan nih. Ini homepage ini. Di slash-nya ini ada banyak sebenarnya, ya kan ada banyak. Cuma dia untuk di bagian homepage, nah ini langsung jualan nih, langsung ada. Ini namanya landing page ya. Nah ini yang saya bilang tadi, coba teman-teman kita perhatikan deh. Ini landing page, ini ada headline-nya, lulus lebih pasti. Kemudian langsung ada daftar sekarang. Nah ini dipasang kode juga ini. Kalau kita lihat deh, kita lihat. Ini ada kodenya ya. Yang kemarin saya bilang kode tracking, ini ada kodenya nih. 1, 2, ya kan ada 2. Ini page view. Nah ini nggak ke-trigger. Kalau yang ada tanda seru begini berarti belum ke-trigger nih. Ketika kita ngeklik ini, dia ke-trigger nih. Nah berarti terbaca, oh saya itu ngeklik daftar sekarangnya di bagian atas. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya ke bagian bawah lagi, ini ada lagi nih kode yang tanda apa namanya? Tanda seru. Bisa jadi ditanamnya itu ada di sini atau di bagian sini nih. Gitu. Itu akan berbeda gitu. Gitu, teman-teman. Jadi ini homepage yang sekaligus landing page. Gitu Pak Franky. Kalau ditanya efektif, tergantung bisnisnya kita gitu. Efektif atau tidaknya ya. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Nah, ini biasanya untuk yang testimoni kan ada di sini ya. Kalau misalnya teman-teman lihat,
Ini fasilitas yang didapatkan, kemudian harga. Nah, ini hubungi admin tuh langsung. Nah, ini langsung directnya ke ini yang multi page nih. Multi page, nama lengkap, nomor WhatsApp, email aktif. Berarti ini pakai landing page yang multi page. Ini yang saya maksud tadi. Ini satu halaman, ya kan? Call to action-nya ada. Saya mau promo atau hubungi WhatsApp, kita klik yang ini, masuk ke multi page yang selanjutnya. Nah, kalau kita isi ini misalnya di sini, ya kan, CPNS. Nah, ini kirim pesan, baru masuk ke WhatsApp nih. Tuh, tapi langsung orderan dia. Oke, nih. Dia langsung orderan. Halo, admin Ahmad. Nah, ini pakai rotator dia. Dia adminnya ada banyak nih. Pakai rotator, kemudian namanya saya, nomor WhatsApp, emailnya saya mau daftar CPNS. Jadi si siapa lagi namanya? Si CS itu udah tahu apa yang saya mau beli dan emailnya saya apa, nomor teleponnya berapa itu sudah ditahu semua sama si CS. Itu keunggulannya kalau multi page kayak gitu. Oke. Ini kan ya ada banyak ya Pak ya. Kalau misalnya ini kayak gini. Nah, ini tadi CPNS online ternyata ada ini pakai afiliasi ya. Tuh, afiliasi. Tuh. Ini ada cpnsonline.id/apa gitu. Tapi untuk yang di halaman homepage-nya itu untuk langsung jualan. Oke. Seperti itu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Cara membuat multiple page gitu gimana? Bersaling nge-link. Oh, ini Bu. Ini kan bisa ya. Misalnya kayak gini. Di sini ya, tadi untuk yang Google Site ya. Tadi ada tombol nggak ya? Di halaman utama ada tombol kan? Sorry. Kita ke halaman kontak dulu deh. Kontak, salin linknya dulu. Salin, ya kan? Kemudian di halaman utama, halaman muka. Nah, halaman muka. Ini ada tombol tadi kan di sini. Ini kita edit aja di sini. Tautannya langsung ke sini. Perbaharui. Jadi kalau misalnya kita publikasikan. Nah, kalau kita lihat ini. Sorry. Nah, di sini kalau kita klik ini langsung ke halaman kontak. Tuh. Halaman kontak, Bu. Oh, oke, gitu. oke, makasih. Ya, sip. Kalau yang untuk tugas website itu dikumpulkannya kapan ya? Intinya setelah training dan sebelum assessment, Bu. Oh, Gitu. oke. Oke, sip. Nah, favicon-nya ini udah berubah nih di bagian atas. Kalau teman-teman lihat tadi favicon-nya kita ubah, di sini sudah berubah. Oke, teman-teman? Cukup ya? Hari ini kita ada 3 yang... Ya, oke. Mas ada yang mau tanyakan? Boleh. Ini Mas, Silakan. terkait tugasnya di sini untuk hari ini ada 3 tugas ya. Yang pertama itu Google Business, Google Business, kedua website. setting, sama landing page ya. Betul, ada 3. Oke. Pembuatan landing page-nya sesuaikan dengan anatomi ya. Anatomi landing page yang tadi ya. Single page saja, Pak. Nggak usah multi page. Tapi kalau mau bikin multi page juga boleh. Tapi kalau misalnya saya sarankan supaya cepat yang single page saja. Untuk di assessment ini ya. Kalau untuk ke depan silahkan pakai multi page. Mas, Oke? mau nanya dong, untuk bahan-bahannya udah ada di Boleh. link ya? Bahan-bahan materi maksudnya ya? Iya, materi, sorry. Oh ya, nanti saya upload Bahan-bahan. ya. D1 sampai D3 nanti saya upload di link ya. Oh, oke. Siap. Ah, Soalnya oke linknya itu banyak isinya, kadang kami nggak tahu yang mana gitu. Atau saya share di grup aja ya? Lebih enak kali ya? Di link boleh juga sih. Link Oke, juga nanti boleh, saya Mas, tapi coba buat linknya yang nanti judulnya. linknya aja. Ya, Oke, thank you. sip. Oke, Mas Reza. Mas Ada mau lagi? nanya sebentar. Mas, untuk Ya, siap. assessment-nya berarti kan yang penting kita bisa nunjukkan kita bisa buat website, bisa buat landing page berarti Mas ya. Betul, untuk goals-nya di situ, Pak. Oh, berarti misal kalau udah ada yang bisa buktikan login nggak masalah berarti Mas ya. Iya, bisa. Boleh, Pak. Oke? Aman, Pak? Mas Halim? Aman. Oke deh, sip.
Oke, kita cukupkan teman-teman untuk hari ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ditanyakan di esok hari. Jadi ada 3 yang teman-teman kita pelajari hari ini. Saya ulangi lagi, Google My Business, website, sama landing page. Oke, silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Yang belum pernah membuat, silahkan diulang-ulangi lagi supaya lancar dan tidak terbata-bata ya pada saat nanti proses assessment. Kemudian yang sudah punya juga kalau mau latihan lagi boleh. Oke, kita cukupkan untuk hari ini teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya Danang Santoso, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Danang. Oke, Mas, sama-sama izin pamit ya. Saya